Selamat pagi, Romo Alek dan para sahabat Sadana, saudara-saudari terkasih. Selamat jumpa kembali dalam acara doa hening hari ini. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, dalam berkat Tuhan. Dan semoga acara ini makin mendekatkan kita dengan Tuhan dan juga antara kita juga. Nama saya Lucy, saya yang akan membantu menjadi moderator hari ini. Dan hari ini acara kita akan dibantu oleh komunitas Samadhi Emmaus. Dan saya mewakili seluruh tim Sadana mengucapkan terima kasih kepada komunitas Samadhi Emmaus atas bantuannya. Khususnya kepada yang nanti membantu membacakan doa, Ibu Maya, dan yang akan membacakan firman buat kita, Ibu Indra. Mari kita mulai acara kita pagi ini. Untuk menyatukan hati masuk ke dalam suasana doa, mari kita dengarkan terlebih dahulu kidung berikut ini yang diambil dari Mazmur 119. Setelah lagu selesai, silakan Ibu Maya langsung pimpin doa pembuka untuk kita. Terima kasih. keajaiban hukum-Mu. Adalah kebenaran, hukum-Mu, kebebasan. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu dengan segenap hati. Aku hendak memeliharanya. Sabda-Mu adalah kebenaran, hukum-Mu, kebebasan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang maha bijaksana, kami persembahkan acara doa hening bersama ini, beserta segala suka duka hidup kami, dalam kesatuan dengan Kristus Putra Bapa, yang tiap hari mempersembahkan diri demi keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Maya. Romo Alek, sekarang kami siap menerima bimbingan doa hening dari Romo. Silakan Romo, di-unmute. Silakan di-unmute dulu Romo. Oke, sudah terdengar suara saya? Halo?
Ya, Romo, sudah terdengar bagus, Romo. Ya, baik ya. Jadi terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat dan saudara-saudari sekalian yang hadir dari tempat masing-masing. Kita akan masuk dalam doa hening dalam acara kita pagi hari ini. Supaya keheningan betul-betul meresap ke dalam hati kita, mari kita masuk dalam cara vipassana. Ialah latihan kesadaran akan body sensations. Kesadaran akan perasaan-perasaan pada tubuh kita masing-masing. Untuk itu, Anda bisa memejamkan mata supaya perasaan lebih terarah kepada body sensations. Kita tangkap perasaan-perasaan pada tubuh kita, mulai dari ubun-ubun di atas, turun sampai ke telapak kaki. Langkah pertama, kita akan menangkap perasaan-perasaan dari ubun-ubun lewat bagian depan tubuh kita. Tangkaplah perasaan pada ubun-ubun. Mungkin hangat karena tertutup rambut. Apakah yang kurasakan pada dahi? Yang tidak tertutup apa-apa. Pada kelopak mata. Perasaan pada hidung dan mulut. Apa yang kutangkap? Perasaan pada seluruh wajah kita. Kita bawa perhatian pada leher. Apa yang kutangkap? Pada dada yang kemungkinan tertutup pakaian. Kalau di leher terasa adanya kesejukan. Di dada mungkin lebih terasa kehangatan. Turun ke perut. Ke pinggang. Apa yang kurasakan pada paha yang kemungkinan tertutup pakaian. Pada kaki, bagian depan adalah tulang kering.
turun lagi ke mata kaki, ke jari-jari kaki, dan ke telapak kaki. Yang mungkin pakai sandal atau sepatu. Kembali kurasakan perasaan pada telapak kaki naik ke atas lewat belakang. Rasakan pada betis, perasaan pada paha, kutangkap perasaan pada pantat, yang kubawa duduk mungkin. Pada punggung, yang tertutup pakaian. Apa perasaan pada tengkuk, mungkin ada kesejukan di situ. Naik kembali ke ubun-ubun. Bila perhatian terarah pada perasaan-perasaan, kita bisa lupa akan pikiran. Perasaan pada tubuh disebut sensasi. Bukan emosi. Emosi itu perasaan dalam diriku. Sensasi pada tubuhku. Memusatkan, memfokuskan perhatian pada body sensation membuat orang tahu-tahu masuk ke dalam keheningan. Keheningan ini buah kesadaran. Kesadaran mengenai body sensation. Nikmatilah dengan mata terpejam keheningan di pagi hari ini. Dalam keheningan ada kedamaian.
dalam kedamaian. Tuhan hadir, sumber keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk keheningan beberapa saat saja ini. Sekarang silakan membuka mata kembali. Saya akan mengajak Anda sekalian masuk ke dalam tema permenungan kita untuk doa hening bersama kita. Ialah Allah Bapa kita memberi kebebasan untuk gagal. Aneh, terdengarnya aneh, tetapi kebenaran itu. Allah Bapa kita memberikan kebebasan kepada kita untuk gagal, untuk jatuh. Tapi dengan harapan untuk bangkit kembali, untuk kembali ke jalan yang benar. Agar doa hening kita ini berjalan cukup teratur, kita ikuti Lectio Divina, suatu cara meresapkan kebenaran Tuhan yang dulu dipakai oleh Yudaisme sejak abad ke-6. Gereja Katolik mewarisi tradisi ini khususnya lewat Santo Benediktus dari Nursia, pendiri dari Ordo Benediktin. Di Indonesia kita kenal dengan Ordo Terapis. Ada para terapis di Rawaseneng, ada suster-suster terapis tim di Gedono dekat Salatiga. Itu pengikut Santo Benediktus yang mewarisi tradisi Lectio Divina dan dijadikan suatu cara doa yang sangat dikenal di dalam gereja Katolik, khususnya bagi teman-teman yang suka bermeditasi. Maka mengikuti Lectio Divina ada 4 langkah yang kita sudah kenal semua, ialah pertama, Lectio atau pembacaan firman, kemudian meditasio, pencermatan firman, ketiga, kontemplasio, pencermatan reaksi batin kita masing-masing terhadap kebenaran iman yang kita dengar. Langkah keempat, orasio, doa. Maka kita akan mulai acara doa hening kita dengan Lectio, pembacaan. Kita baca sendiri atau kita dengarkan bacaan yang akan dibawakan oleh Ibu Indrawati dari Sawadhi Emmaus yang diambil dari Injil Lukas bab 15.
Ibu Indra, silakan membacakan perikop atau kutipan Injil itu yang sudah Ibu terima untuk kita dengarkan bersama. Silakan, Indra. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan, menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Kristus. Iya. Terima kasih Ibu Indra yang sudah membacakan perikop ini. Setelah leksio pembacaan, kita masuk ke langkah kedua, meditasi. Dalam meditasi, kita mencermati firman. Kita dengan teliti membaca kembali bagian-bagian yang terpenting dari kutipan yang baru saja kita dengarkan. Saya ingin menarik perhatian pada 2-3 kebenaran. Pertama, Bapa dalam perumpamaan tadi adalah orang kaya raya. Punya banyak orang upahan kerja baginya. Jadi pasti dia punya harta melimpah. Bahkan tadi anak itu berkata, orang-orang upahan di rumahku, di rumah Bapa itu tidak kekurangan makanan. Makanan berlimpah ruah. Bapa itu orang kaya. Kecuali kaya, dia juga sangat mencinta anak-anaknya. Ada 2 orang anak laki-laki. Yang bungsu, tadi dikatakan, berkata, Bapa, berikanlah hakku, bagian dari warisan yang untukku. Lalu mendengar permintaan anak bungsunya, bapaknya membagikan
harta warisannya yang pasti sangat banyak itu. Dan dikatakan anak itu lalu menjual seluruh harta miliknya dengan uang 1 ransel, yang pergi ke negeri jauh untuk hidup berfoya-foya. Dan dikatakan akhirnya hartanya itu habis begitu saja karena anak ini tidak tahu menggunakan hartanya dengan baik, hanya untuk berfoya-foya. Dan dikatakan ia jatuh melarat. Kebetulan ada bencana kelaparan, paceklik di negeri itu, kekurangan makan. Lalu si bungsu yang sudah melarat itu cari pekerjaan dan disuruh menjaga babi-babi. Artinya pekerjaan yang haram. Menjaga babi-babi. Dan karena laparnya, dia mau makan ampas yang sebetulnya untuk babi-babi itu. Tapi itu pun tidak diberikan kepadanya. Ini makanan untuk babi, jangan untuk kamu makan. Bukan karena dia sayang pada orang itu, tapi sayang pada babi-babi. Dalam keadaan melarat dan terlantar itulah muncul kesadaran. Aku di sini kelaparan. Sedang di rumah bapakku itu orang punya makanan berlimpah-limpah. Maka muncul niat untuk pulang. Dan dikatakan oleh Yesus, ia pun bangkit pergi kepada bapaknya. Dia berpikir, nanti aku akan berkata, Bapa, aku telah berdosa di hadapan surga dan di hadapan Bapa. Terimalah aku sebagai orang upahan, bukan sebagai anak lagi, karena kesalahanku yang berat itu. Yang mau ditekankan oleh Yesus ialah sikap bapaknya. Pertama, bapaknya itu memberi kebebasan. Si bungsu minta harta, diberi. Pasti bapaknya juga sadar, anakku ini tidak akan tahan lama. Karena tidak tahu cara menggunakan uang. Tetapi bapaknya sangat mencinta anaknya, sehingga membagikan separuh harta miliknya bagi si bungsu itu. Bapaknya mencinta, dan cintanya itu disalahgunakan oleh anak bungsunya. Itulah rahasia cinta sejati, cinta dari Allah. Cinta yang sejati itu memberi kebebasan. Pasti cinta itu mengharapkan pembalasan cinta, dibalas dengan cinta kasih. Mengharapkan, tetapi tidak mengharuskan, tidak memaksakan. Bila anaknya bisa membalas cinta kasihnya, betapa gembira hati bapak itu.
Sebaliknya, kalau anaknya itu tidak membalas cinta, malah memboroskan dan melupakan susah payah bapaknya dulu, pasti dia sangat kecewa. Tetapi Bapa di surga memberi kebebasan, tidak memaksakan, tidak mengharuskan dibalas, tidak. Kalau ada balasan cinta, betul-betul sesuatu yang sangat berharga, karena muncul dari kebebasan. Oleh karena itu, waktu anaknya kembali, kalau kita baca Injil Lukas, sebetulnya bapaknya melihat dari jauh anaknya ketebang-ketebang datang, dan dia lari mendapatkan anaknya itu. Saking rindunya. Dan waktu anaknya mau berkata, aku telah berdosa di hadapan surga dan bapaknya tidak mendengarkan lagi. Pokoknya dipeluknya anak itu. Dan dia bilang pada hamba-hambanya, ambillah sandal yang baru, jubah yang baru untuk anakku. Dia hilang, sudah ketemu kembali. Dia tersesat, sudah kembali. Allah Bapa kita memberi kebebasan. Poin untuk meditasi masih bisa diperbanyak, tapi intinya ada itu saja. Sekarang kita masuk dalam kontemplasi. Kontemplasi itu mencermati reaksi batinku sendiri, mencermati tanggapanku sendiri terhadap kebenaran bahwa Allah sangat mencintai kita itu. Kontemplasi bisa dibantu dengan pertanyaan. Misalnya, selama ini dalam perkembangan hidupku masing-masing, apa saja kekayaan yang diberikan oleh Bapa kepadaku? Ada orang yang timpang, aku punya kaki yang sehat. Kekayaan. Ada orang yang buta sejak lahir, mataku bisa melihat. Kekayaan. Ada orang yang bisu, tak bisa omong. Tapi aku bisa berbicara dengan jelas, mengungkapkan pikiran dan isi hati. Kekayaan. Ada orang yang sakit-sakitan, dan aku masih sehat. Kekayaan lagi. Maka kepada kita masing-masing banyak yang dilimpahi dengan kekayaan dari Bapa di surga. Pernahkah aku menyadari hal itu dan mensyukurinya? Saya punya pengalaman rangkaian doa syukur dengan pola 5 jari. Rangkaian doa syukur bersama kanak-kanak Yesus. Pertama, kanak-kanak Yesus dilahirkan di Bethlehem. Di tengah cinta dari Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Mungkin di tengah
beberapa kambing dan domba. Pernahkah aku bersyukur atas kelahiranku sendiri beberapa tahun yang lampau itu? Aku juga pantas bersyukur atas kelahiran beribu-ribu anak seantero dunia. Hari ini, anugerah berupa kelahiran. 5 jari ya. Ibu jari ku pegang, oh itu mengenai kelahiran Yesus. Jari telunjuk mengingatkan aku pada para malaikat yang datang turun dari surga bernyanyi Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Aku bersyukur atas para malaikat itu, yang salah satunya diberikan menjadi malaikat pelindung bagiku. Ini rangkaian doa syukur. Aku bersyukur atas malaikat pelindungku masing-masing. Jari tengah. Para gembala atas pesan malaikat pada bergegas datang kepada Yesus. Orang-orang yang paling sederhana dipilih oleh Tuhan untuk bertemu Sang Juru Selamat yang baru lahir. Aku ingin meneladan, meniru para gembala dalam kesederhanaannya, supaya aku boleh bertemu Sang Juru Selamat. Jari manis, jari yang paling lemah, tapi sering dipasang cincin, bukan? Aku ingat orang-orang yang lemah, mungkin karena sakit, karena cacat, karena tua, karena miskin. Kusyukuri mereka itu sering kali dipasang cincin, artinya sangat dicintai. Aku bersyukur kalau punya kepedulian terhadap orang-orang seperti itu. Akhirnya jari kelingking, lambang diriku sendiri, jari yang paling kecil. Aku bersyukur dipelihara oleh Tuhan sejak kelahiran sampai sekarang. Untuk apa? Untuk bisa bersyukur, memanfaatkan hidup, memuliakan Tuhan, untuk memanfaatkan hidup untuk saling melayani. Anak bungsu itu pulang dan bertobat. Bertobat itu tidak cukup mengakui dosa umum. Tuhan ampunilah aku, orang berdosa ini. Itu baik, tapi tidak cukup. Mungkin aku harus sedikit lebih konkret. Dosa apa yang selama ini pernah kulakukan dan sangat mengecewakan hati Bapa di surga. Kuakui itu. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Mungkin kurang
biasa berterima kasih. Mungkin cukup banyak kemalasan. Mungkin cukup banyak bicara mengenai cap-cap orang lain. Ada kesombongan di situ. Dan macam-macam lain. Mengakui dosa yang konkret, yang pantas diperbaiki. Anak bilang itu bertobat. Dan pertobatannya menggembirakan hati Bapa. Dalam Lukas bab 15, 3 kali Yesus bersabda, para malaikat di surga pada bergembira karena ada orang berdosa yang bertobat. Pertobatan yang menggembirakan hati Bapa, menggembirakan penghuni surga juga. Maka perumpamaan ini betul sangat kaya. Saya sendiri merasa ini perumpamaan yang paling bagus diberikan oleh Yesus kepada para muridnya, kepada kita. Ada banyak perumpamaan, tapi satu ini sangat menyentuh hati, sangat mengharukan. Langkah keempat, orasio. Orasio itu doa. Dalam orasio, kuungkapkan isi hatiku. Doa itu kadang-kadang tidak resmi dengan tanda salib untuk tenang kita. Mungkin kadang-kadang sedang masak, seorang ibu membuat sambal terasi. Sambil membuatnya, dia bilang, Tuhan, anak-anakku pasti makan nasi banyak hari ini dengan sambal terasi Pinangku ini. Pada kesempatan lain, dia sedang menjahit pakaian anaknya yang robek. Tuhan, aku mau membeli pakaian yang baru, tapi uangnya belum cukup. Maka biarlah ini kujahit dan kujadikan baru bagi dia. Terima kasih Tuhan. Maka doa setelah merenung tentang perumpamaan anak yang hilang, tentang Bapa yang begitu baik hati, kita bisa berkata, kita mau, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha. Terima kasih atas kekayaan yang Kau limpahkan kepada kami masing-masing. Bukan berupa harta atau uang, tapi yang lebih daripada itu, kesehatan, kemampuan seluruh panca indera, dan pengenalan akan Yesus Kristus Putra-Mu. Para nenek moyang kami tidak sempat kenal, tapi kami boleh mengenal Putra-Mu yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan, sehingga keselamatan kami lebih terjamin. Engkau Maha Murah bagi kami, bagiku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Saya kira pengantar atau pembimbingan doa ini saya cukupkan sekian. Kalau nanti para Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat mau melanjutkan sendiri, mengulangi, sudah ada dalam teks yang bisa Anda temukan dalam WA Anda sendiri. Maka waktu saya kembalikan pada Ibu yang menjadi moderator host dalam pertemuan acara doa ini. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Romo atas bimbingan doa hening yang baru saja kita ikuti. Untuk teman-teman, materinya sebentar lagi akan saya share di chat. Silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya, karena sekarang kita sudah memasuki sesi sharing dan tanya jawab. Kalau ada yang mau sharing juga boleh. Kita punya waktu sampai jam 11.30 teman-teman. Romo, ada pertanyaan yang masuk? Saya bacakan sekarang, Romo? Ya, silakan Ibu. Oke. Romo, apakah Allah Bapa membiarkan orang berdosa berat itu mati dan masuk ke neraka selama-lamanya, Romo? Iya, itu suatu misteri. Artinya demikian. Kalau Allah Bapa memberi kebebasan, itu kebebasan yang utuh 100%. Kalau digunakan dengan baik, masuk surga selama-lamanya. Kalau disalahgunakan, itu tanggung jawab orang itu sendiri juga. Maka bukan Allah memasukkan dia ke neraka, tapi dia sendiri yang boleh dikatakan nyemplung ke neraka itu, terjun karena menyalahgunakan. Maka kebebasan yang diberikan oleh Allah itu justru bisa menghasilkan surga selama-lamanya, dan itu yang dikehendaki oleh Bapa, tapi juga bisa membuat orang dalam kebebasan melepaskan diri dari Tuhan. Yesus sendiri yang sering berkata misalnya mengenai perumpamaan tentang 5 talenta, yang mendapat 5 dan 2 talenta mengerjakan talentanya sampai berlipat 2. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Yang 1 karena malas lalu menyimpan talentanya, dan ketika ketemu tuannya dia bilang, "Nih, terimalah uangmu." Dan Yesus berkata, "Hai hambaku yang tak berguna, ikatlah kaki tangannya, lemparkanlah ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana ratap dan kertak gigi." Artinya, Yesus juga mau mengatakan hidup itu ada risikonya. Justru karena diberi kebebasan yang penuh, bisa digunakan, tetapi bisa disalahgunakan. Maka kebebasan selalu ada risiko. Binatang itu tidak ada risiko itu. Tidak bisa masuk neraka karena tidak bisa diberi kebebasan oleh Tuhan. Tanam-tanaman juga tidak. Tapi manusia diberi kebebasan. Malaikat nampaknya juga demikian menurut kitab suci itu. Maka malaikat yang paling besar, Lucifer, artinya pembawa cahaya, karena melawan Allah menjadi iblis. Maka sekali lagi Allah memberi kebebasan dan menghendaki keselamatan, tetapi orangnya diajak untuk membangun keselamatan itu sendiri bersama kasih. Kalau
menyalahgunakan, ya bisa. Maka orang bilang, Paulus berkata, orang harus mengusahakan keselamatan dengan ketakutan, takut akan kelemahan diri sendiri. Tetapi cinta kasih Allah selalu akan membantu, asal orangnya mau. Bapak itu lari menemukan anaknya, memeluk, mencium, karena anak yang hilang sudah kembali. Saya kira jawabannya begitu, ya. Tapi sekali lagi kita itu tidak bisa mengenal Allah sampai setuntas-tuntasnya. Allah selalu misteri yang maha agung. Tetapi kita tahu persis Allah menghendaki keselamatan semua orang. Itu ada banyak kutipan dari kitab suci, firman Tuhan yang menyatakan hal itu. Tapi sekali lagi, kebebasan ada risikonya. Oke, Ibu. Baik, Romo. Pertanyaan berikutnya, Romo. Apa pendapat Romo mengenai orang yang suka bilang begini, dosa itu bukan malapetaka? Bagaimana, Romo? Dosa bukan malapetaka. Iya, bagaimana pendapat Romo kalau ada orang bilang dosa itu bukan malapetaka? Ya, oke. Saya setuju. Dosa bukan malapetaka dalam arti ini. Orang bebas. Maka bisa berdosa dan sebaliknya. Dan kalau kita ingat masa Paskah, pada hari Sabtu malam Paskah, ada kata-kata dari gereja begini. Felix culpa, artinya dosa yang membahagiakan. Karena dengan adanya dosa, Allah memberikan putranya sendiri menjadi manusia. Maka, kalau tidak ada dosa, Yesus tidak jadi manusia. Justru karena ada dosa, di tengah kita ada Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Dalam arti itu, Felix culpa. Felix itu membahagiakan. Culpa itu dosa. Dosa yang membahagiakan karena mendapatkan Yesus Kristus yang mengampuni semua dosa. Yohanes Pembaptis itu yang berkata, lihat itulah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka tidak ada dosa yang tidak bisa dihapuskan. Ada lagu setetes darah Yesus bisa menghapuskan semua dosa. Kecuali kalau orangnya menolak. Mau diberi, ya bagaimana dia menolak? Ada cahaya dari matahari, tapi jendela dan pintu semua ditutup dengan horden tebal, sehingga tidak ada yang bisa masuk. Demikian pengampunan dari cinta Allah tidak bisa diterima kalau orangnya menolak. Maka kata-kata orang tadi ada benarnya. Dosa bukan malapetaka, terbukti dari seluruh dunia ada Tuhan Yesus yang adalah Allah menjadi manusia karena manusia berdosa dan Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Felix culpa. Oke, mungkin ada lagi. Iya, Romo. Ada lagi, Romo. Terima kasih buat yang barusan. Jelas, Romo. Romo, ada teman yang minta diulang. Tadi Romo ajarkan doa syukur dengan 5 jari. Itu yang jempol artinya apa, Romo? Karena tadi waktu Romo ngomong suaranya dia kurang jelas. Itu doa yang saya tiru dari Bapak Suci Paus Fransiskus. Doa 5 jari. Pertama,
ibu jari. Dalam ibu jari, aku mau berdoa syukur bersama kanak-kanak Yesus. Pertama, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Aku mau bersyukur karena kelahiran Yesus di Bethlehem dan bersyukur atas kelahiranku sendiri sekian puluh tahun yang lampau, anugerah Tuhan, dan kelahiran beribu-ribu anak manusia, anak pada hari ini, setiap hari itu tidak satu dua, tapi beribu-ribu anak lahir di dunia. Itu bersyukur, itu yang pertama, ibu jari. Jari telunjuk yang kedua, aku mau ingat Yesus waktu lahir, para malaikat turun dari surga, memuliakan Allah dan memberikan damai kepada manusia di bumi. Jari ketiga, telunjuk, aku ingat para gembala, orang-orang sederhana yang dipilih oleh Tuhan, diberi pesan oleh malaikat supaya ketemu Sang Juru Selamat. Orang harus sederhana supaya dipilih Tuhan. Tuhan itu memilih yang kecil, yang sederhana, bukan yang berkuasa, yang sangat kudus, tidak. Para gembala itu pasti orang-orang biasa yang sederhana. Jari yang keempat itu jari manis yang sering dipasang cincin kawin dan sebagainya. Orang-orang yang ini jari yang paling lemah. Kalau telunjuk itu bisa dipakai untuk menulis, untuk gambar. Jari manis itu nggak bisa untuk apa? Coba menulis dengan jari manis kan susah. Tetapi itu sering dipasang cincin. Orang-orang yang nampaknya lemah, karena sakit, karena miskin, karena cacat, pantas diberi perhatian yang istimewa. Lalu jari kelingking, itu lambang diriku sendiri. Aku syukuri apapun yang ada padaku, karena ini dipelihara oleh kasih Allah sampai saat ini. 25 jari itu sangat mudah karena ada 5 kita selalu, sehingga doaku menjadi agak bervariasi dengan melihat jari itu. Nanti aku akan membuat buku kecil baru, judulnya Mengintip Kebenaran. Halaman terakhir berisi doa 5 jari dari Bapak Suci Paulus Fransiskus, suatu rangkaian doa syafaat. Syafaat itu doa permohonan. Untuk orang-orang yang dekat dengan diriku, yang cinta, yang sesungguhnya, untuk orang-orang yang menunjukkan jalan kebaikan, telunjuk, untuk orang-orang para pemimpin gereja dan pemimpin bangsa, jadi karena untuk orang-orang yang miskin dan sakit, jari manis, dan untuk diriku sendiri. Lalu meniru doa 5 jari Bapak Paus yang kusadur, artinya dengan caraku. Lalu aku membuat rangkaian doa syukur bersama anak-anak Yesus tadi itu. Oke, saya kira demikian jawaban. Baik Romo, jelas Romo. Bagi teman-teman yang tidak bisa melihat share filenya, file dari Romo Alex nanti juga akan ditaruh di WA Group Sadana. Dan nanti terakhir mungkin akan saya ulangi, saya share sekali lagi. Tapi bagi yang cari-cari tolong lihat ke atas, itu tadi sudah saya share. Romo, pertanyaan berikut ya Romo.
apakah benar Romo bahwa penderitaan atau sakit berat berlarut-larut itu adalah api penyucian di dunia, Romo? Tolong jelaskan, Romo. Ya, oke. Begini, Allah itu menghendaki keselamatan di dunia maupun di surga. Tetapi penderitaan itu adalah bagian dari kebijaksanaan Allah. Tidak ada orang hidup tanpa derita. Tidak. Tetapi ada yang diberi derita berlarut-larut, bertubi-tubi, bertahun-tahun lumpuh sudah, dan bertahun-tahun bahkan tidak punya ingatan apa-apa lagi. Maka derita itu membawa keselamatan seperti yang diterima oleh Yesus sendiri. Yesus itu berkata, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan. Di tempat lain Yesus bersabda, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus memikul salibnya setiap hari. Dia harus menyangkal diri. Maka derita yang berlarut-larut pasti ada imbalannya. Apalagi kalau diterima dengan rela, dengan syukur. Maka kalau kita ketemu saudara, sahabat yang berlarut-larut sakit, kita bisa mengajak, mari kita bersyukur pada kebijaksanaan Allah. Anda sudah lama sakit, tetapi masih diberi hidup, dan untuk itu Anda bisa menyiapkan diri masuk ke dalam kebahagiaan. Maka ada pendapat sakit yang berlarut-larut itu sudah api penyucian. Saya tidak pernah membaca dari dokumen gereja, tidak pernah, tapi percaya demikian. Seperti ada orang yang miskin, lahir dari keluarga miskin, ketika sendiri sudah membangun keluarga, tetap miskin, tetapi menerima kemiskinannya. Ada kisah ini, nggak tahu ya, untuk memberikan gambaran saja. Seorang raja ingin tahu keadaan rakyatnya, maka dia berpakaian sangat sederhana dan jalan-jalan keliling. Masuk keluar desa, masuk keluar kampung. Suatu saat dia sampai ke suatu kampung yang orang-orangnya cukup miskin. Di pojok kampung itu sudah sore-sore, sudah mulai gelap. Dia lihat di dalam ada orang sedang makan dengan lampu pelita saja di sampingnya. Tapi sebelum makan, dia itu bernyanyi. Nyanyinya itu sangat keluar dari hatinya. Jangan dengarkan, terima kasih Tuhan, aku sudah dapat nasi sepiring untuk hari ini. Karena aku tadi membantu orang dan diberi 10.000 rupiah. Kalau dalam rupiah ya, bisa untuk beli nasi ya, mungkin dengan tempe. Tapi dia bersyukur. Raja itu mendengarkan lama,
melihat orang itu menikmati makanannya yang sangat sederhana. Tuhan, aku masih punya sisa nasi untuk besok pagi kalau mau sarapan, tapi ya separuh saja. Raja itu sangat kagum, lalu dia ketuk pintu. Dan dia, siapa? Aku. Banyak mau kenal padamu, Pak. Oh ya, lalu dia mengambil dia. Kau makan apa ini? Makan nasi dengan tempe bakar, enak sekali. Masih separuh nasinya, masih separuh tempenya. Apakah kamu juga lapar? Ya, tapi ya, nggak apa-apa, sudah. Makan yang separuh itu, lalu kamu besok pagi mungkin harus cari lagi. Ya, nggak apa-apa, besok cari lagi. Dan raja makan setengah piring dan setengah tempe itu. Tapi yang mulai sadar, orang ini selalu penuh terima kasih. Maka kemiskinan bukan menjadi halangan masuk surga. Demikian juga sakit bisa bukan menjadi halangan, malah sebaliknya menjadi sarana ketemu dengan Allah. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang menderita dan sebagainya. Itu kata Yesus dalam sabda bahagia. Oke, saya kira jawaban saya seringkali tidak to the point, tapi maksudnya begitu. Begitu, Ibu. Nggak apa-apa, Romo. Malah diberi contoh-contoh jadi lebih jelas. Ya, Pertanyaan berikut, Romo ya. ya. Romo, tadi kan di situ dibilang cinta Tuhan itu memberi kebebasan, terus tidak memaksa. Tetapi dalam hidup Ibu ini maksudnya bukan tidak memberi kebebasan atau maksudnya memaksa. Maksudnya tuh misalnya kepada anak mau memberikan yang lebih baik, yang terbaik yang diketahui. Tapi kadang-kadang itu suka membuat jadi ada pertentangan. Jadi bagaimana, Romo, batasan cinta yang memberikan kebebasan dan tidak memaksa itu? Karena kalau apa ya, rasanya kurang belum tahu dunia terus diberi kebebasan kan takutnya nanti jadi rusak, Romo. Ya. Begitu, Romo. Oke. Ada sekolah. Di sekolah anak itu dididik, di rumah dibimbing. Maka pendidikan itu sebetulnya ada unsur pemaksaan. Pembimbingan juga ada unsur pemaksaan, tapi unsur saja yang membuat anak-anak itu menjadi lebih dewasa karena tahu dari pengalaman. Kalau bapaknya itu rajin bekerja, anaknya sama sekali tidak mau dan dibiarkan, itu tidak mendidik anak. Tapi kalau bapaknya kerja, lalu pulang dan melihat tuh halaman kok banyak daun-daun kering yang berjatuhan, lalu disapu. Lalu dia panggil anaknya, kamu coba menyapu halaman yang di samping rumah di sana, kamu kakaknya yang samping itu. Supaya rumah kita kelihatan bersih. Disuruh ada pendidikan. Nampaknya sederhana, tetapi membuat anak itu sadar. Waktu kecil, aku dilatih oleh Bapak menjaga kebersihan halaman di samping dan depan rumah. Sejak itu, dia punya rumah juga selalu. Maka pendidikan, pembimbingan itu bukan pemaksaan mutlak, tetapi
cara untuk membangun kebiasaan baik, karena kebiasaan itu merupakan kodrat kedua. Ada ungkapan bahasa Latin habitus est secunda natura. Kebiasaan itu adalah kodrat kedua. Yang biasa marah menjadi pemaaf. Yang biasa sabar menjadi pemaaf. Yang biasa kerja menjadi pekerja. Maka habitus itu dibangun dengan pendidikan, dengan pembimbingan, dan itu bukan pemaksaan tapi suatu sistem saja untuk meresapkan suatu kebiasaan yang baik. Habitus est secunda natura. Kebiasaan adalah kodrat. Oke, kira-kira begitu. Baik, Romo. Terima kasih. Romo, ini ada teman yang baru pertama ikut doa sadana pagi ini. Jadi dia ada pertanyaan yang mungkin agak mengulang sedikit. Saya bacakan nggak apa-apa ya, Romo? Mungkin buat teman-teman lain juga pasti akan ada manfaat, jadi bikin lebih jelas. Saya bacakan dulu semuanya karena pertanyaannya banyak. Nanti kalau Romo lupa, saya bacakan satu demi satu pertanyaannya. Jadi Romo, dia minta pencerahan tentang menangkap sensasi yang dirasakan tubuh. Karena dia tuh tidak merasakan apa-apa tadi waktu mengikuti yang Vipassana tadi. Jadi, pertanyaan pertama, apakah maksudnya menangkap sensasi tersebut? Kemudian, apakah sensasi yang umumnya dirasakan? Lalu, bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah menangkap sensasi yang dimaksudkan? Dan apakah manfaat sensasi tersebut bagi doa kita? Romo mulai jawab dari yang pertanyaan pertama ya. Apakah maksudnya menangkap sensasi, Mo? Ya, oke. Saya itu belajar mengenai keheningan itu waktu saya ke India. Saya waktu itu umur tahun 60 saya ke India. Jadi sudah kemudian 23 ya. Sekarang saya 83. Dan waktu itu saya ketemu frater yang tingkat 8, saya tingkat 1. Frater tingkat 8 itu namanya Antonio de Mello. Telah menjadi pembimbing sadana, merintis sadana. Dan saya datang kembali ke India tahun 76. Setahun saya ikut kursus sadana. Dan pada waktu itu diperkenalkan dengan cara-cara untuk masuk ke dalam keheningan. Semua dengan latihan kesadaran. Orang Hindu itu banyak memakai vipassana. Latihan kesadaran akan perasaan pada tubuh itu tadi. Orang Buddhis itu masuk ke dalam keheningan lewat kesadaran akan pernafasan. Memperhatikan udara yang keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Sedang orang Tao, orang Chinese, itu lebih suka latihan kesadaran lewat suara. Dengarkanlah suara burung. Dengarkanlah suara angin. Dengarkanlah suara binatang-binatang kecil, jangkrik,
serangga, dan sebagainya. Nah, maka saya pernah ikut retret Buddhis 10 hari yang memimpin orang Burma, sekarang Myanmar. Tapi orang Hindu, orang Buddhis dari Myanmar. Waktu hari pertama, dia tidak bisa merasa bagaimana memperhatikan pernafasan, kok bisa jadi hening. Tetapi dengan latihan 10 hari, setiap hari 10 jam, itu tidak terus dicak-cak, diseling dengan minum, dengan makan, dengan ceramah. Tapi sekarang saya bisa menikmati masuk ke dalam keheningan lewat pernafasan, disebut anapana, tulisannya anapana, keluar masuknya udara lewat lubang hidung. Maka kalau teman tadi, sahabat baru tadi, belum bisa merasakan keheningan biasa, tetapi kalau mau latihan tidak jemu-jemunya, suatu hari akan lebih mudah masuk ke dalam keheningan lewat kesadaran akan body sensation. Misalnya kalau aku tepuk pipi, merasa jelas ya. Tapi kalau aku hanya diam, mungkin merasa kesejukan AC yang di kamar di mana aku berbicara AC. Demikian pula telapak tangan sejuk, karena aku pakai baju lengan panjang, jadi bagian tanganku merasa hangat, tapi telapak tangan sejuk, hidung sejuk, telapak kaki sejuk karena aku pakai celana panjang. Jadi yang telanjang itu hanya yang tidak telapaknya. Maka sekali lagi, keheningan itu perlu latihan. Tetapi kalau sudah pernah masuk, bisa menikmatinya. Tidak hanya masuk ke dalam keheningan, menikmati keheningan. Orang bisa duduk tanpa berpikir, tanpa berkata, hanya merasakan kehadiran. Aku hadir di gereja misalnya. Lalu disebut itu doa kehadiran. Dan itu terbantu oleh latihan keheningan. Dalam buku yang baru saya bikin, sudah selesai diketik, masih akan di fotokopi, itu ada karangan kecil mengenai the deepest prayer, doa yang terdalam. Itu doa dalam keheningan, doa dalam kehadiran. Tuhan hadir bagiku, aku hadir bagi Tuhan. Doa yang terdalam. Maka sekali lagi, untuk itu kalau baru sekali tidak merasa gunanya, itu paling biasa. Tapi kalau mau latihan, oke, itu saja. Baik, Romo. Romo, apakah manfaat sensasi tersebut bagi doa kita, Romo? Oh ya, ada. Jadi kalau kita mau berdoa dari hati, bukan dari hafalan, bukan dari buku, itu hati yang biasa hening itu lebih mudah untuk berdoa. Hati yang tahu menikmati keheningan bisa berdoa. Misalnya buku apa itu, buka jendela itu saya mulai pikir waktu saya naik
bis dari Jakarta ke Jogja, saya duduk di samping orang tapi tidak kenal, maka panjang jalan itu diam saja, lalu saya kadang-kadang ngelamun. Dalam lamunan itu ingat peristiwa-peristiwa. Lalu pulang, saya tuliskan itu. Dan waktu pandemi saya tidak bisa ketemu umat di lingkungan, maka saya jadikan buku-buku kecil, lembaran-lembaran yang bisa dibaca oleh umat yang tertarik. Maka keheningan itu membantu orang lebih peka. Nah itu mungkin ini istilahnya. Orang yang tahu keheningan itu menjadi lebih sensitif, lebih peka terhadap keadaan, termasuk terhadap Tuhan yang hadir. Oke. Baik Romo, jelas. Romo, ini pertanyaan terakhir Romo ya, karena waktu kita sudah habis. Romo, tadi Romo bilang di rumah tuh dididik. Romo, apakah kalau kita mendidik dengan cara yang salah, hasilnya selalu jadi salah Romo? Apakah selalu begitu? Ya, pendidikan itu ada macam-macam. Ada guru yang keras, ada guru yang lunak, ada bapak yang keras, ada ibu yang santai. Maka masing-masing pendidik itu punya caranya sendiri, tetapi beberapa anak itu ingat bapaknya yang keras, lalu dia juga menjadi anak yang disiplin. Ada presiden yang sangat sopan, Abraham Lincoln di Amerika. Itu membuat orang Amerika itu membuat banyak yang sangat sopan. Justru karena presidennya itu orang yang penuh sopan. Dia pernah keluar dari rumah dengan diantar oleh dari kantornya, diantar oleh 2 pengawal. Di luar itu ada pengemis orang negro. Tapi presiden berhenti dan memegang topinya dengan tangan, yang memberi salam. Orang negro itu berdiri dan berkata, membungkuk, waduh, good morning, Mr. President. Ya. Lalu pengawalnya bertanya, kenapa? Bagi presiden memberi salam pada pengemis negeri, karena dia warga negara Amerika. Miskin, negro, tapi warga negara. Sama, saya juga warga negara. Kebetulan saya presiden, dia itu pengemis. Tapi sebetulnya kita banyak perbedaan yang sebagai warga negara. Maka cara presiden yang banyak sopan itu membuat orang Amerika banyak yang menjadi orang sopan. Waktu saya di India belajar filsafat, itu ada frater-frater dari Inggris, dari Amerika, dari Belgia, dari India, dari Afrika. Frater-frater dari Amerika itu tidak memberi kesan sebagai penjajah. Sedang orang Inggris itu dengan orang Asia agak kurang hormat karena itu menjajah India waktu itu. Amerika tidak, maka kebetulan yang Amerika itu filsafatnya itu kurang pinter, maka seringkali pergi ke kamar orang Indonesia tanya bagaimana itu. Kami juga tidak terlalu pintar bahasa Inggris, tetapi mungkin lebih dulu menangkap ajaran yang diberikan, sehingga orang Amerika ada 2 orang itu sangat lain. Mereka punya sopan santun,
ingat pada presidennya, Abraham Lincoln itu. Abraham Lincoln tulisannya. Oke, itu pertanyaan terakhir dan jawaban terakhir, lain kali, lain waktu. Baik Romo, terima kasih banyak. Sebelum kita tutup, minta waktu sebentar untuk pengumuman Romo ya. Ya. Ya, teman-teman, bagi teman-teman yang mau menabur, memberikan persembahan kasih untuk pengembangan Sadana, Anda bisa kirimkan ke rekening BCA Sadana, nomornya 730-028-5656, rekeningnya atas nama Heni Junaini atau Dewi. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bermurah hati, setia menabur untuk kelancaran pengembangan Sadana ini. Kemudian kelas pertemuan kita yang berikutnya adalah tanggal 3 Juli 2021. Untuk informasi mengenai kelas atau mengenai buku yang tadi Romo Alex sebutkan, atau tentang file yang dari Romo Alex tadi, atau tentang rekaman, Anda bisa tanya kepada Yanti atau Neti dengan nomor handphone berikut. Silakan di foto kalau Anda mau simpan nomornya. Terima kasih. Segitu saja pengumumannya. Bapak Ibu terkasih, waktu kita sudah habis dan kita harus menutup acara kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya kepada Romo Alex yang sudah menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan kita dengan sabar. Teman-teman, kita akan difoto oleh Ibu Helen. Minta tolong dibuka videonya. Jadi sambil saya memberikan pengumuman, Ibu Helen akan foto kita semua supaya tidak membuang waktu. Minta tolong dibuka ya teman-teman videonya. Kemudian terima kasih juga kepada komunitas Sadana Emmaus yang membantu acara kita hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri acara Sadana kita. Kita akan ketemu lagi tanggal 3 Juli. Sekarang kita akan tutup acara hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Maya. Setelah itu minta tolong Romo Alex untuk berikan berkat bagi kita semua ya Romo. Silakan Ibu Maya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, terima kasih untuk kesempatan bersama ini. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus Putramu juga membimbing dan menguatkan kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di tengah sesama kami. Amin. Mohon berkat-Mu. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, para sahabat dan saudara-saudari yang terkasih, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.